Halo teman-teman semuanya, untuk mata kuliah manajemen pemasaran kali ini, saya akan membahas tentang lingkungan pemasaran. Mari teman-teman semuanya dapat memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oke, diawali dengan pendahuluan. Ini tujuan pokok perusahaan. Tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ataupun laba, tetapi juga meningkatkan harga saham bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun pasar saham. Nah, itu dapat meningkatkan harga saham juga, karena ketika perolehan laba maksimal, maka kemungkinan saham perusahaan tersebut akan diminati oleh para investor, sehingga mempengaruhi peningkatan harga saham di sini. Kemudian meningkatkan volume penjualan, karena untuk mendapatkan laba ini perlu adanya peningkatan mengenai penjualan juga. Kemudian mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Bagaimana perusahaan tetap survive, tetap bertahan di era 5.0 ini, Society 5.0. Nah, agar mampu mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien, maka perusahaan memperhatikan kekuatan dan kelemahan. Jadi, perlu adanya analisis mengenai kekuatan dan kelemahan. Nah, ini nanti kita membahas tentang lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, ini dilihat dari lingkungan sekitar, baik internal maupun eksternal atau lingkungan mikro maupun makro, karena ini semua akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Karena kinerja perusahaan diukur dari laba bersih. Laba bersih sebuah perusahaan dibagi dengan aset ataupun dengan modal. Maka kinerja perusahaan akan berkaitan dengan laba dan dibandingkan dengan atau dibagi aset dan modal. Nah, itu semua tidak lepas dari yang namanya lingkungan sekitar. Melihat kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Oke, selanjutnya ini ada kajian konsep lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Nah, di sini terbagi menjadi dua, lingkungan mikro maupun makro. Di dalam mikro diawali dengan lingkungan internal dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan di dalamnya itu termasuk yang mempengaruhi lingkungan pemasaran. Di situ ada beberapa departemen di dalam perusahaan tersebut. SDM, keuangan, marketing, dan manajemen operasional atau manajer operasi. Nah, itu di dalam lingkungan mikro, di lingkungan internal. Kemudian ada pemasok. Nah, karena itu berkaitan dengan bisnis. Lancarnya sebuah bisnis jika sumber-sumber daya, terutama sumber daya alam sebagai bahan baku, tidak tersuplai dengan baik, maka proses bisnis atau transaksi bisnis tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian pasar. Nah, pasar di sini ketahui sasarannya mana, segmentasinya mana. Sebelumnya kita membahas tentang segmen dan bagaimana mengkomunikasikannya. Kemudian setelah pasar ada pesaing di sini. Nah, pesaing juga berkaitan dengan kelancaran proses bisnis, karena di sini apakah ada peluang ataupun ancaman. Nah, selain itu juga ada
masyarakat di dalam lingkungan mikro itu. Nah, masyarakat akan berpengaruh mengenai untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja, keinginan-keinginan apa saja yang diinginkan oleh masyarakat atas produk kita, produk perusahaan tersebut. Nah, perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Selain lingkungan mikro, juga ada lingkungan makro. Nah, ini berkaitan dengan pemerintahan, demografis, keadaan politik, dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan secara mendetail. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai lingkungan mikro. Nah, di sini ada lingkungan mikro, perusahaan terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan penghantar nilai perusahaan. Bagaimana menjadikan nilai perusahaan itu berkembang, tumbuh lagi, atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Maka di sini tadi yang saya sebutkan bahwa internal itu sendiri, di dalam lingkungan internal itu sendiri. Nah, lingkungan mikro meliputi lingkungan internal, terdiri tadi departemen-departemen atau manajemen yang ada di dalam lingkungan internal, karena ini berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan dalam pemasaran. Dicek lagi segmennya, membuat sebuah perencanaan di internal, kemudian siapa yang mengerjakan, pemenang apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan atau perusahaan, diorganize, kemudian kita arahkan atau kita aktualisasikan. Kemudian yang terakhir baru kita awasi, kita kontrol di situ, adanya pengawasan. Nah, itu di dalam lingkup internal. Di situ ada beberapa departemen-departemen yang saling berkaitan. Nah, ini butuh modal ya, tanya ke manajemen keuangan. Berapa modal atau berapa yang kita butuhkan untuk mengeluarkan biaya-biaya untuk membeli sebuah pasokan di bawahnya. Nah, itu mengecek di lingkungan internal dulu. Nah, di sini kalau di dalam lingkungan internal ini memastikan mengenai hambatan, kekuatan. Jadi antara hambatan dan kekuatan. Kelemahan dan kekuatan. Nah, ini kalau kekuatan dan kelemahan di sini itu fokusnya bisa di dalam lingkungan internal. Karena kekurangan, kelemahan, dan kekuatan itu dari sisi lingkungan internal. Nah, kemudian itu butuh kita di dalam lingkungan mikro juga butuh saluran pemasaran, karena kembali lagi bahwa mikro itu yang dekat dengan perusahaan dan membentuk jaringan untuk penghantar nilai perusahaan. Maka pemasok di sini perlu adanya distributor, kemudian agen jasa pemasaran, pihak ketiga, ataupun pemasok sumber daya bahan baku, kemudian penjual perantara keuangan bekerja untuk bekerja sama untuk menciptakan pelanggan. Nah, ini bisa juga untuk berkaitan dengan konsultan pajak. Nah, di sini di dalam lingkungan mikro ada saluran pemasaran. Selain itu juga ini ada pasar pesaing, dan masyarakat. Nah, ini di dalam pasar itu di dalamnya ada konsumen itu sendiri, bisnis, proses bisnis, mulai dari hulu ke hilir sampai penjualan, terus kemudian distributor, pemerintah, dan pasar internasional. Itu pasar yang berkaitan dengan lingkungan mikro perusahaan. Nah, tetapi di sini
perlu adanya marketing mix di pasar ini. Produk itu sendiri, harga, bagaimana mempromosikan ke pasar, terus menunjukkan ada pembeda, menunjukkan ada secara fisik kita beda, ada corak yang mencolok dan membuat kita beda, seperti Gojek dengan hijau dan hitamnya. Nah, itu terlihat. Kemudian tempat, dan kemudian people, manusia yang mengerjakannya siapa, dan prosesnya bagaimana. Nah, itu pasar. Kemudian pesaing. Nah, ini akan berkaitan juga dengan lingkungan mikro perusahaan, karena pesaing menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan baik. Jadi, pastinya pesaing akan selalu berlomba-lomba untuk memberikan hal yang terbaik untuk pelanggannya, produk yang terbaik untuk pelanggannya, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan, yaitu tentang pesaing. Bagaimana kita terus berkembang, melihat ancaman itu sebagai peluang. Karena dari pesaing yang terus berkembang, kita atau perusahaan itu sendiri harus terus berkembang juga agar tidak kalah. Kemudian, nah ini keberagaman masyarakat, memiliki keinginan masing-masing, memiliki kebutuhan masing-masing, memiliki kepentingan masing-masing, aktual ataupun potensial, atau dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Nah, ini karena masyarakat yang akan menggunakan atau membeli produk baik barang maupun jasa kita juga akan berdampak dalam memenuhi tujuan dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada lingkungan makro. Di dalam lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Jadi di situ yang mempengaruhi internal, pemasok, saluran pemasaran mulai dari pemasok sampai dengan distributor, kemudian pasar itu sendiri, kemudian ada pesaing dan masyarakat. Nah, yang mempengaruhi itu semua secara keseluruhan. Nah, ini adalah lingkungan makro. Dan melihat secara eksternal, yaitu bukan, kalau tadi adalah yang berkaitan langsung, kalau mikro yang berkaitan langsung dengan proses bisnis. Nah, makro ini adalah melihat dari sisi luar. Maka dari itu, mencari peluang dan ancaman, atau membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan lain. Nah, itu lingkungan makro. Apa saja faktor-faktor lingkungan makro ini? Ada demografis, kondisi perekonomian, sosial budaya, politik, teknologi, dan persaingan. Diawali dengan demografis. Kemarin kita sudah mempelajari di dalam STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Diawali, yang pertama adalah segmentasi, melihat dari sisi demografis. Maka ini demografis adalah karakteristik populasi manusia. Nah, dilihat dari struktur usianya yang berubah, generasinya, kemudian profil keluarganya, apakah tergolong dari menengah ke bawah atau menengah ke atas. Itu profil keluarga ataupun keluarga pejabat, keluarga santri, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai perubahan profil keluarga. Kemudian secara geografis, apakah anak pantai atau anak gunung. Nah, itu perlu adanya sisi itu, karena untuk melihat peluang dan ancaman. Kemudian ini kalangan terdidik atau bukan.
kerah putih atau kerah biru. Kemudian keragaman mengenai suku, nah itu mengenai keragaman. Nah itu lihat dari sisi demografis. Kemudian selanjutnya dari segi ekonomi. Nah ini karena ekonomi mempengaruhi daya beli. Jika pengangguran banyak di dalam perekonomian itu terjadi pengangguran, daya beli atau pola pembelian masyarakat menurun, banyak pengangguran terjadi maka tidak memiliki pendapatan, menurunnya daya beli, nah ini akan mempengaruhi si perusahaan itu dalam menjual sebuah produk. Nah, lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Nah, ini ada kelangkaan di sini, ada panic buying. Nah, itu bisa terjadi di dalam lingkungan ekonomi. Harga-harga meningkat. Nah, ini akan mempengaruhi si daya beli dan pola pembelian. Kemudian di sini ada perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi. Nah, ini konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar. Nah, kalau istilah Jawa ada harga, ada rupo. Ono rego, ono rupo. Ada harga, ada kualitas yang didapatkan. Nah, ini sebagai seorang manusia pastinya mencari kualitas dan jasa yang paling baik dengan harga yang sesuai dengan kantong kita, secara finansial kita. Nah, ini merupakan perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi. Distribusi pendapatan juga bisa berubah. Ini mengenai bagaimana pendapatan kita itu semakin meningkat ataupun semakin menurun. Nah, itu karena pendapatan itu keluar biasanya untuk dua, yaitu yang pertama untuk konsumsi itu sendiri, konsumsi untuk membeli produk baik barang maupun jasa. Yang kedua juga pendapatan untuk menabung. Nah, ini distribusinya banyak yang mana? Ini pasti akan berubah. Pendapatan juga akan berubah. Pendapatan kita juga akan berubah. Bisa naik, tapi jangan sampai turun. Nah, itu. Terus kemudian orang kaya semakin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin tetap miskin, menghasilkan dua tingkat pasar. Jadi ada kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, ini kalau yang kaya ya bisa mengelola pendapatannya, maka dia akan semakin baik, kaya, tetapi yang miskin ya udah stuck di situ. Nah, ini jangan sampai, nah ini menghasilkan dua tingkat pasar di sini. Mengenai lingkungan demografis, karena berdasarkan demografis yang ada dan akan mempengaruhi tadi berkaitan dengan profil keluarga. Nah, di sini tadi sebutkan bahwa orang kaya makin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin ya tetap miskin. Menghasilkan dua tingkat pasar mengenai profil. Kemudian di sini sekarang banyak perusahaan melakukan penawaran pemasaran mereka pada dua pasar yang berbeda. Lah ini bisa terjadi orang kaya dan orang miskin. Perusahaan bisa menawarkan ke dua belah pihak tersebut. Ini perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada lingkungan alam. Nah, ini berkaitan dengan bahan mentah. Nah, kemarin kita sempat diisukan bahwa ada penghapusan mengenai Pertalite. Nah, ini akan mempengaruhi juga, mempengaruhi gejala ini, kelangkaan bahan mentah. Nah, itu kemarin baik BBM naik, kemudian minyak goreng langka. Nah, itu bisa mempengaruhi juga untuk lingkungan makro. Nah, berkaitan dengan lingkungan eksternal, ancaman yang bisa terjadi, kelangkaan bahan mentah
tertentu. Terus ini mengingat alam. Nah, ini tingkat polusi saat ini sedang mengalami keburukan. Ada tingkat polusi yang sangat tinggi. Semarang dengan kebakaran di TPA Jatibarang, kemudian keadaan Jakarta, banyak perusahaan yang tidak peduli akan polusi ini, yang dijadikan monopoli kendaraan bermotor. Nah, yang dijadikan permasalahan kendaraan bermotor. Nah, ini kita harus melihat tingkat polusi juga, karena perusahaan pastinya harus menjaga lingkungan yang ada. Kemudian semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Banyak peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengambilan sumber daya alam. Kemudian, nah ini kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Karena di situ ada corporate social responsibility. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, itu bisa jadi peluang karena akan muncul promo di sini. Muncul promo. Nah, peduli akan hutan mangrove. Nah, itu bisa menjadi peluang bagi perusahaan yang waspada. Oke, selanjutnya di sini ada lingkungan teknologi. Nah, di sini bisa menciptakan peluang dan tantangan. Nah, ini teknologi juga akan mempengaruhi si lingkungan mikro, mulai dari sisi internal, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memproduksi, kemudian menyelesaikan pekerjaannya menggunakan teknologi. Nah, apakah itu butuh atau tidak dari sisi internal. Kemudian pemasok, bagaimana memanfaatkan teknologi agar bahan baku yang diambil itu tidak cepat habis, atau pemasok memasok bahan bakunya itu tidak cepat habis. Kemudian dari sisi pasar, nah ini kita mengetahui bahwa banyak sekarang online shop. Nah, ini kemarin yang baru viral mengenai TikTok Shop yang sudah ditutup. Nah, ini memanfaatkan lingkungan teknologi sebagai peluang. Kita sekarang hanya menggunakan handphone bisa belanja. Kita tahu pasarnya dengan rating dari komentar. Nah, ini bisa menciptakan peluang dan tantangan. Kemudian pesaing. Kita kalau menggunakan teknologi tahu pesaing kita seperti apa, bintangnya, ratingnya berapa. Terus kemudian pesaing menggunakan mesin apa. Nah, itu bisa jadi peluang dan tantangan. Yang terakhir masyarakat. Nah, masyarakat saat ini itu sudah banyak yang menggunakan handphone, bahkan tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget, nah, alat-alat teknologi. Nah, itu lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Nah, ini semua harus berkembang, bertumbuh dan berkembang mengikuti zaman. Selanjutnya adalah politik. Nah, ini tahun-tahun politik di tahun 2024 besok, mulai 2023 ini sudah mulai ramai mengenai lingkungan politik. Nah, ini akan juga mempengaruhi lingkungan mikro, karena lingkungan makro ini akan mempengaruhi lingkungan mikro. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Jadi ada yang mengatur ekspor dan impor. Nah, ini lingkungan politik. Kemudian selanjutnya, ya nih, perubahan dunia. Ini baru ada
ada serangan dari Israel ke Palestina. Nah, ini akan juga mempengaruhi lingkungan politik. Nah, ini lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Ini undang-undang yang mengatur suatu bisnis, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah, itu terjadi embargo, ada pembatasan pembelian. Nah, itu penekanan tindakan tanggung jawab, etika, dan sosial yang lebih besar. Itu lingkungan politik perubahan mendunia. Kemudian ini budaya. Jadi Indonesia tidak terlepas dari lingkungan budaya. Terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi, itu berkaitan dengan nilai, persepsi, selera. Nah, itu kalau seleranya sudah itu susah, perilaku konsumen akan susah dirubah. Ini selera. Kemudian perilaku sosial. Nah, ini lingkungan budaya, perubahan-perubahan lingkungan budaya memperlihatkan yaitu kecenderungan menuju hal-hal berhubungan dengan digital. Nah, ini di sini sekarang anak kecil aja sudah bisa menggunakan handphone, sudah bisa menggunakan. Nah, ini bagaimana perubahan terjadi. Yang dulu manual, kita main keluar, kemudian sekarang sudah menggunakan gadget semua. Nah, itu akan ada perubahan dengan digitalisasi ini. Terus kepercayaan kepada institusi yang semakin berkurang. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita ini yang menjadikan kita kurang percaya dengan institusi tertentu, pada oknum-oknum tertentu. Kemudian peningkatan rasa patriotisme. Nah, itu gunakan produk-produk milik Indonesia. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita harus menggunakan produk-produk Indonesia karena kita sedang dijajah mengenai masuknya produk-produk asing yang harganya murah. Nah, kalau sudah ketergantungan nanti akan dijual mahal. Maka kalau kita sudah ketergantungan, maka kita akan beli walaupun itu mahal. Maka kita harus meningkatkan rasa patriotisme. Terus kepedulian terhadap alam yang semakin besar. Bagaimana itu mengenai budaya, menjaga alam agar semakin baik, semakin nyaman untuk kita gunakan. Saat ini kita sedang musim panas yang sangat luar biasa, banyak terjadi permasalahan alam, kebakaran hutan. Nah, yang ada di Bromo itu ada kebakaran padang savana. Kemudian di Semarang sedang terjadi kebakaran di TPA. Jakarta sedang polusinya luar biasa, dan limbah-limbah lainnya. Ini kita harus peduli akan alam. Kita harus berubah, siap untuk berubah agar lebih baik. Kita 3 tahun 2020, 2020, 21, 22 mengalami pandemi. Nah, kita harus siap berubah untuk agar lebih baik. Kemudian spiritualisme, keagamaan kita. Secara keagamaan kita harus baik. Kemudian pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi. Ini nilai yang lebih baik lagi dan tetap bertahan abadi. Nah, ini lingkungan pemasaran, reaksi perusahaan. Perusahaan dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus, pemasaran mau nggak mau harus beradaptasi, terus mengubah ancaman sebagai agar dimanfaatkan jadi peluang. Peluang itu menutupi ancaman yang terjadi. Bagaimana ancaman itu bisa dijadikan peluang.
Nah, ini bagaimana reaksi perusahaan itu agar dapat mengendalikan hal tersebut. Kemudian, perusahaan juga dapat bertindak proaktif, bekerja untuk mengubah lingkungan dan tidak hanya bereaksi terhadapnya, tapi harus aktif. Bagaimana dia mengetahui kelemahan, kemudian kelebihan, ancaman, dan peluangnya. Terus, setiap saat perusahaan harus berusaha proaktif dan tidak reaktif. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di dalam lingkungan pemasaran ini terbagi menjadi dua, mikro dan makro. Lingkungan mikro ini berada di dalam internal dan harus mengecek mengenai kelemahan dan juga kekuatan dari sisi internalnya. Melihat aspek yang pertama adalah sisi internalnya, kemudian saluran pemasarannya, mulai dari pemasok, distributor, agen-agen, konsultan keuangan. Nah, itu harus dicek kelebihan dan kelemahannya. Kemudian dari sisi pasar, konsumen, bisnis, penjualan perantara, pemerintah, dan pasar internasional, dan memperhatikan mengenai bauran pemasaran. Terus kemudian pesaing dan juga masyarakat. Itu kemudian lingkungan mikro ini itu harus memperhatikan juga berkaitan dengan lingkungan makro, karena lingkungan makro merupakan kekuatan sosial yang lebih besar dan mempengaruhi si lingkungan mikro ini. Maka harus cek peluang dan ancaman. Dan di dalam lingkungan makro, faktor-faktornya ada secara demografis, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan persaingan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.